Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, di sini Yesus menyampaikan satu pernyataan yang penting. Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, hanya Dialah satu-satunya pokok anggur yang benar itu, Bapak Ibu." Dan ini adalah pernyataan yang pas dan tegas dari Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan hanya satu-satunya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sesuatu ketegasan yang disampaikan Yesus kepada orang banyak pada saat itu. Kemudian kita lihat di ayat yang kedua, dikatakan di sana, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Bapak Ibu Saudaraku, yang artinya di sini kita melihat jika hidup kita dalam Tuhan, kita hidup secara baik dan benar, dan keberadaannya kita dunia ini menjadi berkat bagi orang lain, maka kita diperlakukan dengan istimewa. Kemudian jika hidup kita seperti ranting yang tidak berbuah, Bapak Ibu, maka kita akan binasakan bagaikan ranting yang akan dipotong dan dibakar, Bapak Ibu. Jadi di manakah kita, Bapak Ibu? Ranting yang akan menghasilkan buah atau menjadi ranting yang tidak menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu? Jadi hidup kita harus memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain dan bagi semua orang, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, apakah yang menarik tentang ranting? Nah, di sini kita adalah ranting, Bapak Ibu ya. Mungkin kita tahu apa itu ranting. Ranting memiliki kemiripan yang sempurna dengan pokok, Bapak Ibu, atau pokok. Sifat alaminya seperti sama pokok, bedanya cuma pokok itu besar, kuat, dan sumber kekuatan, sedangkan ranting itu kecil, lemah, Bapak Ibu, dan selalu membutuhkan kekuatan dari pokok itu. Ya, ranting itu ada dalam satu alasan, yaitu untuk menghasilkan, lebih tepatnya tempat bergantungnya buah. Keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah dan tidak di ranting itu, Bapak Ibu. Jadi ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri, tapi ranting itu bergantung sepenuhnya kepada pokok. Ia harus menyatu dengan pokok agar bertahan hidup dan menghasilkan buah. Nah, jadi artinya saya memahami sederhana, ternyata ranting itu tidak akan ada apa-apanya ketika tidak bergantung kepada pokok itu, Bapak. Ya, pokok itu adalah Tuhan, dan ranting itu adalah kita sebagai manusia. Jadi bagaimana hidup kita berbuah harus bergantung kepada Tuhan. Nah, ini sederhana yang Bapak Ibu Saudaraku, kita memahami firman Tuhan pada saat ini. Kemudian Saudaraku, Yesus mengingatkan kita supaya kita sebagai ranting pokok anggur bukan hanya untuk menikmati pemberian dari batang pokok saja, Bapak, tapi yang utama adalah berbuah. Inilah tujuan sebagai pemilik kebun menanam pokok anggur itu sendiri. Nah, jadi kita harus berbuah, memiliki dampak yang baik bagi orang-orang yang ada sekitar kita, menjadi berkat, Bapak Ibu ya. Menjadi berkat bagi ciptaannya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat di sini ranting itu berbuah, itu petandanya ia adalah orang Kristen yang baik ya. Sebaliknya jika ranting itu tidak berbuah, itu petandanya ia sebagai Kristen yang tidak sesungguhnya, Bapak Ibu. Sama-sama ranting, Bapak Ibu ya. Ya, sama-sama orang Kristen, tetapi ada yang berbuah dan ada yang tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang ke gereja tapi sedikit yang masuk ke dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu. Sama seperti dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan di sana, tidak semua orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, Bapak Ibu, kecuali mereka yang melakukan kehendakku. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita sama-sama ranting, Bapak Ibu ya. Tetapi ada juga ranting yang memiliki dampak, dan ada juga yang tidak memiliki dampak ya. Sama-sama orang Kristen, Bapak Ibu, tetapi ada yang berbuah dan ada yang tidak, seperti itu. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di ayat 3 sampai dengan 5 ya, memiliki arti bahwa kebenaran hanya akan terjadi jika manusia itu mau menerima Yesus itu atau mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jika kita mau menerima Yesus serta melakukan firman-Nya, ada semboyan dalam suku Batak Karo, Bapak Ibu,
Ya, semboyan ini adalah kam kap aku kap kam. Ya, artinya aku dalam kamu, ya, kamu dalam aku, Bapak Ibu. Jadi tinggal dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana kita tinggal dalam Tuhan? Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di ayat yang ke-6, ya, kita akan memahami nas firman Tuhan ini berdasarkan ayat Bapak Ibu supaya kita dapat memahami lebih jelas. Menggambarkan jika kita seperti ranting tidak menghasilkan buah, akan dipotong, dikumpulkan dan dibakar, Bapak Ibu. Ya, sama seperti jika kita memiliki kebun, Bapak Ibu, ya, kebun sawit. Ya. Jika ada pokok sawit yang tidak menghasilkan buah, maka pohon itu akan ditebang, Bapak Ibu, ya. Akan ditebang. Sama seperti itu ketika kita memiliki pohon mangga, pohon durian, ya. Ketika pohon itu tidak menghasilkan apa-apa, maka kita akan menebang pohon itu karena tidak ada memiliki dampak bagi kita, Bapak Ibu. Yang artinya Bapak Ibu, analogi ini berbicara tentang eskatologi akhir zaman. Yesus akan datang sebagai hakim untuk memisahkan manakah yang baik dan manakah yang tidak baik, manakah ranting yang menghasilkan buah dan manakah ranting yang tidak menghasilkan buah, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pemahaman di ayat ke-6, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita masuk di ayat ke-7 dan 8. Ayat sebagai ayat terakhir, Bapak Ibu, dalam nas ini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dia. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka apa yang kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepada kita. Ini jaminan yang Tuhan tawarkan kepada kita, Bapak Ibu, kepada orang yang setia kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam arti Bapak Ibu, kita diajak, ya, untuk tinggal dalam Tuhan dan hidup di dalamnya. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah dan hidup kita adalah hidup yang berkualitas dalam kehidupan kita. Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita memiliki Tuhan, ya, untuk kita pahami dalam kehidupan kita sebagai Allah yang akan memberkati, sebagai Allah yang akan melindungi dan menyertai kehidupan kita. Dan kita harus memahami, nah, Tuhan adalah pokok dan kita adalah ranting yang harus bergantung kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap setia dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Ajakku Mengenal. Tak ada yang ku inginkan.
sama-sama menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mengajari kita untuk tinggal dalam Tuhan. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita adalah orang yang mampu menghasilkan dan mampu untuk berbuah dan memiliki kualitas iman dalam diri kita masing-masing. Nah, karena itu kita diajak untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, mengenal, mengikuti, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus yang ada dalam hati kami masing-masing. Itulah akan sentiasa memberkati kehidupan kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, dan dunia pendidikan kami mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita bersatu dulu, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan buat ibadah minggu yang kita lakukan pada saat ini. Amin. Salam kepada jemaat Tuhan. Salam sehat bagi kita semua dan tetap sehat selalu dalam persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati.